Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya mau membahas berbagi pengalaman tentang nyeri, nyeri yang dirasakan. Selama 5 bulan ini saya evaluasi semuanya tentang nyeri, nyeri yang ada di tubuh ini. Terlebih dahulu saya terangkan nyeri. Kenapa kita kok nyeri? Kita sering nyeri. Orang yang punya penyakit anxiety psikosomatis dispepsia itu sering nyeri itu karena peredaran darah kurang lancar. Itu sudah pasti. Peredaran darah kita kurang lancar, kita kekurangan oksigen, ada bukan penyempitan pembuluh darah ya, hanya peredaran darah kurang lancar, jadi tidak bisa mengalir dengan sempurna. Akhirnya kita suka nyeri-nyeri. Jadi ketika kita beraktivitas lebih banyak gitu, kita biasanya nyeri. Itu faktor pertama. Faktor kedua adalah karena kita waktu sakit itu kita mungkin 1 bulan atau 2 bulan kita tidak begitu banyak gerak, tubuh kita itu terasa kaku. Ketika kita sudah mulai banyak aktivitas, akhirnya tubuh kita mulai merasakan kebiasaan baru. Kebiasaan baru itu yang mengakibatkan nyeri. Kalau saya pribadi, karena saya sering jalan kaki, itu awal-awal saya suka nyeri itu di paha bagian luar sama betis sama pergelangan kaki, terus telapak kaki juga. Itu nyeri, sering nyeri. Awalnya menakutkan, terus lama-lama ternyata juga hilang-hilang sendiri. Semakin banyak saya berolahraga jalan kaki, semakin hilang ternyata nyeri tersebut. Awalnya sempat takut juga, seolah-olah terlihat sambil nyeri itu kita lihat kaki itu seolah-olah pembuluh darah tidak terlihat, tertutup dengan kulit. Itu saya pikir ini apa enggak bengkak, apakah itu bengkak gitu. Ternyata tidak. Saya jalan terus, ternyata alhamdulillah tidak ada masalah, baik-baik saja. Ternyata memang tubuh itu kaget karena sudah sekian lama tidak pernah dibuat olahraga, terus dibuat olahraga mengakibatkan itu tadi, nyeri di kaki. Terus setelah itu ketika saya kaki sudah mulai bisa memahami dan saya sudah tidak khawatir tentang nyeri kaki, saya sudah mulai olahraga dengan push up ringan. Ketika push up ringan itu terjadi nyeri di bagian dada dan pundak. Ya wajar, tapi ketika kita masih berpikirnya tidak normal, jadi kita takut. Saya juga sempat takut, kenapa ya kok olahraga push up hanya 30 kali saja, maksudnya 10, nanti lagi 10, sehari hanya 30 kali saja, itu sudah sakit semua badan. Ternyata badan kita itu memang sangat kaku setelah sekian lama. Itu yang saya rasakan. Terus leher itu nyeri itu biasanya di bulan pertama kita sakit karena kita tidurnya itu mesti ngawur. Kebiasaan kita tidur itu tidak sengaja. Kenapa? Karena kita takut. Ketika kita niat tidur beneran itu kita takutnya jangan-jangan nanti kalau saya tidur kebablasan gitu kan. Akhirnya kita takut tidur. Keseringan kita tidur itu tidak sengaja dengan posisi yang tidak enak. Itu biasanya di sini. Itu bulan pertama itu sakit terus setelah berangsur-angsur membaik, pemikiran kita sudah mulai baik, akhirnya kita tidak merasakan hal itu. Tapi ada kalanya ketika kita terlalu capek, sudah agak sembuh seperti ini. Kemarin saya mengalami terlalu capek dan saya tidur dengan posisi bantal yang terlalu tinggi, ternyata sakit di sini saya. Dan itu sudah agak takut lagi. Makanya saya lihat di video saya, ternyata oh iya, saya sambil mengingat-ingat, oh iya ternyata kesalahan tidur saja, nggak usah ditakutkan. Hal-hal yang terjadi di dalam tubuh kita itu sepele semuanya sepele, tidak ada yang perlu ditakutkan, sama sekali tidak ada yang perlu ditakutkan. Hanya kita takut dengan sendirinya karena kita mengalami anxiety disorder itu tadi, mengakibatkan psikosomatik, ada ketidakberesan di dalam tubuh. Sepertinya mungkin awal-awal ya ada ketidakberesan di dalam tubuh ya. Tapi ketika sudah memasuki bulan kelima, bulan keempat, kelima, keenam, mungkin kedepannya mungkin akan lebih membaik lagi. Artinya
psikosomatis itu sebenarnya sudah mulai hilang, dan kita hanya imbas dari trauma saja mungkin ya, yang jadi mengakibatkan kita masih sedikit-sedikit ada takut-takut ketika ada sensasi. Jangankan sakit nyeri-nyeri yang begitu, kita ngupil saja dengan kuku yang panjang terus kegesek dikit ke dalam hidung, itu sembuhnya bisa sampai 6 hari saya. Akhirnya saya takut, apakah ini penyakit kencing manis, kok saya nggak sembuh-sembuh sakitnya di dalam hidung ini. Tapi di sisi lain saya ada gatal, saya garuk terlalu kuat dan luka ini. Saya kasih obat sedikit saja, 2 hari sudah kering, sudah nggak ada pedihnya sama sekali. Artinya saya baik-baik saja tuh, darah saya baik-baik saja, saya juga periksa darah juga baik-baik saja, kolesterol baik-baik saja, asam urat dan gula darah juga baik-baik saja. Tapi kita takut karena lama sembuhnya. Ternyata ya itu tadi, kita lupa, ternyata kita sempat ngupil lagi, belum sembuh, kegesek lagi. Hal-hal tersebut itu yang bisa bikin kita lebih khawatir. Makanya saya sarankan kepada teman-teman, jika mengalami anxiety disorder psikosomatis, sampean jangan terlalu memforsir tubuh, sampean jangan terlalu menggaruk terlalu keras, sampean jangan sampai luka lah, diri itu jangan sampai luka, karena ketika luka akan menakutkan buat sampean di awal-awal. Tapi kalau sudah di masuk di bulan 45 itu sudah hal-hal tersebut sudah mulai hilang. Yang ada sekarang itu semangat untuk penyembuhan. Semangat penyembuhan itu ya itu tadi, sampean harus membiasakan diri dengan berinteraksi dengan teman-teman sampean, dengan keluarga, dengan tetangga, dengan keadaan, sudah mulai beraktivitas lagi yang normal seperti dulu sebelum sampean sakit. Itu sudah harus dicoba semua, harus dicoba lagi sampai nanti terbiasa. Menurut saya sih ya, saya belum nyampe situ sih. Seiring berjalannya waktu nanti kita akan lupa sendiri tentang apa yang kita alami. Terus trauma tersebut memang butuh waktu lama untuk membaik. Kalau diingat-ingat ya, ketika kita dilukai saja perasaan kita dengan orang ya, kita luka, itu kita bisa memaafkan orang tersebut. Itu kalau lukanya kecil-kecilan mungkin ya bisa sampai berbulan-bulan. Kalau sampai melukai banget, sampai ada fisik, sampai ada terjadi pemukulan atau apa, kita bisa memaafkan orang tersebut bisa sampai 2 tahun. Artinya trauma tersebut memang penyembuhannya itu adalah waktu. Jadi waktu itu sangat berpengaruh dalam penyembuhan ini. Berarti jika penyembuhannya, obat yang paling ampuh penyakit ini adalah waktu, berarti kita harus bersabar. Vitaminnya adalah sabar. Jadi kita harus bersabar, menerima kenyataan, menghadapi apa yang sudah terjadi, kita evaluasi. Ini wujud sayangnya Allah kepada kita, bahwasanya kita itu dikasih rasa takut biar tidak kebablasan, kita dikasih rasa sakit psikosomatis akibat dari kecemasan tersebut, sakit-sakit yang kita takut dengan sendirinya itu. Artinya kita disayangi, kita dikasih rem. Apalah artinya jika ada sebuah kendaraan tanpa perangkat rem, pasti akan nabrak. Seperti halnya itu, kita sebagai manusia, kita dikasih rasa takut, cemas, sakit, itu adalah rem kita dari Allah. Kita dikasih perangkat rem tersebut, kita sepatutnya untuk bersyukur bahwasanya kita dikasih rem yang sangat kuat. Akhirnya kita tidak melakukan hal-hal yang buruk, dan bisa melatih kita dalam kesabaran, melatih kita dalam lebih mendekatkan diri, ibadahnya jauh lebih bagus, kualitas berpikirnya lebih banyak. Akhirnya kita jadi orang yang lebih baik dari sebelum kita sakit. Kalau menurut saya sih seperti itu. Terima kasih sudah melihat video saya, dan video ini akan saya tonton lagi jika saya mengalami sesuatu yang tidak mengenakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.